warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di acara Forum Group Discussion SMAN 1 Cibinong. Oke, hari ini tuh kita bakal kedatangan alumni-alumni yang super luar biasa, keren-keren banget nih dari jurusan psikologi. Langsung aja kita kenalin teman-teman alumni dari jurusan psikologi. Lanjut aja nih ke lo yang pertama. Halo, nama gue Syifa Fadila dari Universitas Pancasila, jurusan Psikologi, angkatan 2019. Oke, lanjut lagi ke teman sebelahnya. Hai, nama aku Raisya Hilwa Sujali, aku dari Universitas Indonesia, jurusan Psikologi. Oke, jadi mereka ini alumni-alumni yang kuliah di jurusan psikologi. Gue mau tanya-tanya nih, pasti kalian juga banyak yang bertanya-tanya tentang jurusan psikologi. Kenapa sih kalian sendiri mau masuk jurusan psikologi? Kalau dari gue, karena kesehatan mental itu tuh sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Cuman orang-orang sekitar kita tuh kayak lebih pentingin kesehatan fisik kan. Jadi gue pengen mencoba kayak buat orang-orang tuh lebih peduli sama kesehatan mental, khususnya ke diri gue sendiri juga kayak gitu. Oke, bagus banget nih alasannya, benar-benar kayak prihatin ya sama kondisi fisikis, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ini. Bahkan mereka tuh banyak yang masih muda tapi beban pikirannya tuh udah berat banget gitu. Lanjut nih ke Hilwa. Kayak gimana sih, apa sih alasan lu kenapa pengen ngambil jurusan psikologi? Kalau aku sih pribadi awalnya juga bukan ke psikologi banget ya. Maksudnya masih ada jurusan-jurusan lain, cuman kan akhirnya dapatnya psikologi. Nah, terus buat ngelanjutin cita-citanya mama juga sih, soalnya mama nggak kuliah, terus beliau pengen masuk psikologi, jadi aku yang berusaha gantiin mama buat ngelanjutin cita-citanya kayak gitu sih. Wow, keren banget nih tujuan mau masuk psikologi ini untuk ngelanjutin cita-cita dari orang tuanya, termasuk khususnya itu mamahnya. Oke, kalau dari Syifa, lu tuh mau masuk jurusan psikologi ini dari awal emang pengen banget atau baru-baru pas mau kelas 12? Sebenarnya kayak Hilwa juga sih, cuman kalau gue dari SMP tuh udah pengen psikologi, cuman di akhir-akhir kelas 3 tuh kakak gue terus keluarga juga nyaranin kedokteran hewan, makanya agak-agak jauh juga gitu kan. Terus pas di akhir udah nggak keterima di SNM sama SBM, akhirnya kayak ya udah terserah kamu mau masuk mana, akhirnya ya udah psikologi, pilihan awal lagi. Oh gitu, jadi emang sempat bimbang gitu ya. Jadi emang kalau bimbang-bimbang antara mau jurusan mana emang sering terjadi ya di SMA ini. Cuman kalau dari lo sendiri nih Raisa, sempat ada bimbang-bimbang juga atau gimana? Kalau bimbang sih ada ya, terutama buat jurusan tuh banyak pilihan. Aku tuh kemarin tuh banyak banget, kayak mau masuk ke kedokteran hewan juga sama kayak Kak Syifa, terus mau masuk ke hubungan internasional. Cuman kan kalau aku kan dari IPA, nah kalau mau ke hubungan internasional kan itu otomatis saingannya banyak banget, terus butuh nilai yang tinggi juga. Aku dari IPA, jadi kayak mikirnya tuh kayak gak bisa gitu, soalnya peluangnya kurang lah gitu dibanding sama anak IPS gitu. Oke, jadi kalian berdua ini dari IPA? Iya, dari Oke tuh, jadi banyak yang bertanya-tanya kalau psikologi ini tuh khusus anak IPS aja atau anak IPA juga bisa, tapi ternyata anak IPA juga bisa. Tapi kalau di dunia kuliah kalian itu banyak juga nggak sih anak-anak IPS dan anak IPA-nya, apa banyak lebih dominan anak IPS-nya atau dominan anak IPA-nya? Kalau dari aku sendiri sih teman-teman aku kayak nyampur gitu ya, kayak 50-50, ada yang dari IPA, ada yang dari IPS. Jadi dari pelajarannya juga mungkin mewakili masing-masing dari IPA sama IPS gitu sih. Kalau di aku itu masuknya IPC, jadi Saintek bisa, Sosum bisa. Jadi pas di kelas nyampur sih semua, dua-duanya ada. Oke, jadi kalau emang seandainya masih ada yang ragu-ragu nih, gue anak IPS, gue anak IPA, terus kira-kira masuk gak ya ke jurusan psikologi, dan itu tuh ternyata peluangnya sama ya. Jadi nggak usah ada kekhawatiran. Kalau kalian emang benar-benar yakin mau ngambil jurusan psikologi, lanjut aja gitu ya, coba aja terus. Oke, terus gue mau nanya nih, di sini juga banyak yang nanya kalau perbedaan. Jadi psikologi ini ada beberapa kampus yang masuknya ke jurusan Saintek dan ada beberapa kampus yang masuknya jurusan Soshum.
Itu bedanya apa sih? Kalau di Saintek itu ada di Unpad, ada di Hasanuddin, ada di Andalas kayak gitu. Nah, itu tuh lebih ke masuknya fakultas kedokteran. Jadi dia tuh nanti mainnya kayak blok-blok gitu. Terus nanti lebih fokus ke kesehatan, sama matkulnya nanti kayak lebih ditekenin ke biologi sama ke kimia. Kalau sosum itu kayak humaniora, terus habis itu lebih ke sosial kayak gitu. Dari lu nya sendiri nih Hilwa, kayak gimana? Kalau di UI sih nggak ada kayak pembagian kayak gitu ya. Aku pun sendiri tuh nggak tahu kalau UI itu sebenarnya psikologi yang soshum yang dibilang Kak Syifa tadi. Soalnya dari awal juga pembelajarannya itu malah aku kaget, kirain tuh psikologi tuh IPS banget kayak sosial, terus berinteraksi, komunikasi kayak gitu kan. Taunya tuh kita belajar neuron juga, belajar saraf-saraf kayak gitu-gitu sih. Kayak 50-50 pelajarannya tuh nggak ke IPS banget, ke IPA banget, nggak kayak gitu. Oh gitu tuh. Jadi belajarnya itu ngekombin antara IPA dan IPS gitu ya. Oke, terus gue mau nanya lagi nih tentang prospek kerja. Prospek kerja dari jurusan psikologi ini kayak gimana? Buat psikologi sendiri itu sebenarnya banyak banget. Kalau kita mau kantoran, kita bisa jadi human research. Terus kalau misalkan kita nanti mau ambil psikologi klinis, itu bisa. Terus habis itu kalau jadi dosen, jadi peneliti, ahli anak berkebutuhan khusus, itu juga bisa. Banyak sih ya kayak gitu. sebenarnya. Kayak karena psikologi itu kan dia objeknya manusia ya. Jadi kalau mau masuk kemana aja, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi perawat, itu masuk tinggal spesialisisnya aja gitu buat S2 S3-nya gitu sih. Kalau Oke, psikologi terus luas. kalau dari lo sendiri nih, biar semua juga yang dengar bisa ngaminin nih. Kalau dari lo sendiri, pengennya ke mana sih gitu? Coba. Aku sih belum ada rencana buat jadi profesinya ya, cuman ada niatan buat ngelanjutin S2 psikolog, lebih dispesialisin lagi di luar negeri, udah sih itu aja. Baru Kalau gue kepikiran pribadi untuk jadi psikolog klinis kayaknya takut ya, soalnya kan dia lebih ke kesehatan mental banget gitu. Iya. Dimana kita harus setidaknya kita sehat secara psikis gitu kan, biar bisa kita nanganin orang juga. Jadi kayak mau ke human research aja deh, ke PIO nanti jatuhnya. Buat yang denger ini nanti, jadi kalian tolong aminkan harapan-harapan mereka. Semoga aja emang benar terwujud. Kalau emang benar terwujud kan jadi SMA N1 Cibinong ini ikut bangga. Amin. Oke, lanjut. Kalian ada yang mau disampaikan nggak nih buat adik-adiknya biar tambah yakin kalau emang mau masuk jurusan psikologi? Kalau untuk aku sih, untuk adik-adik, coba cari informasi sebanyak mungkin tentang jurusan yang kalian mau. Mulai dari cari di Google, cari di YouTube, terus habis itu juga cari silabus, kurikulumnya kayak gimana, mata kuliahnya kayak gimana. Biar kalian tuh punya bayangan nanti tuh belajarnya kayak gimana. Biar pas di tengah jalan nggak ada kata, ih gue salah jurusan, atau nggak kayak gue nyesel masuk sini, susah, kayak gitu sih menurut gue. Terus kalau dari aku sendiri sih pesannya kan orang-orang mikirnya psikologi tuh, aduh gue IPA nih nggak bisa masuk psikologi soalnya hanya nerima IPS, itu tuh salah banget gitu. Terus buat adik-adik yang milih psikologi karena mau ngehindarin matematika itu salah banget. Soalnya kita tiap matkul, tiap pelajaran itu pasti ada yang Unsur MTK-nya. ya unsur matematikanya, karena kita ngadain survei-survei, jurnal-jurnal tuh pasti isinya ada survei, ngitung-ngitungan lagi. Kayak apa tuh yang tugas kakak kerjain? Kalau di jurusan gue, enggak sih semester gue, kan udah semester 3, semester 4. Itu udah ada metodologi penelitian, terus habis itu alat ukur kayak gitu kan. Nah, itu kita ngadain kuesioner gitu, terus habis itu nanti kita hitung-hitung, itu tergantung dari kita milihnya. Kayak misalkan waktu itu gue milihnya konsumtif, perilaku konsumtif. Itu kita hitungin orang-orang konsumtif apa enggak, lebih banyak cewek apa cowok, kayak gitu. Kebahagiaan orang, kesedihan orang. Iya banyak sih kayak gitu. Jadi ingat ya, kalau mau menghindari EMTK itu kayaknya nggak mungkin, pasti masih ada yang harus dihitung. Oke, lanjut. Kalau ngedengar psikologi itu banyak orang yang beranggapan gini, aduh aku tuh sering banget nih dicurhatin sama temen gitu. Sering dicurhatin makanya tertarik masuk psikologi. Itu gimana tuh menurut pandangan kalian kayak gitu?
Emang basic psikologi kita kan nanti konseling ya jatuhnya, bukan Iya. kayak psikiatri yang pakai obat gitu kan. Jadi kita harus biasain dengerin orang curhat, terus habis itu kita nanya nanti pilih kamu mau kita kasih saran atau kita cuma jadi pendengar doang, gitu. Iya. Tapi sebenarnya nggak cuma satu aspek kamu bisa dengerin orang curhat doang sih, banyak aspek. Jadi ya kayak aku bilang tadi, cari-cari lebih banyak lagi tentang jurusannya kayak gimana. Oke, jadi tapi kalau emang seandainya dari teman-teman nih yang mau curhat boleh banget Boleh nih ya banget, boleh. ke Raisa Hilwa sama ke Syifa Fadila. Oke, karena menghitung waktu sudah habis, jadi sayangnya diskusi pada hari ini kita tutup. Oke, sampai jumpa di Q&A forum group discussion. Oke, balik lagi nih kita masih sama jurusan psikologi, tapi dari sesi Q&A bareng anak-anak psikologi. Ada beberapa pertanyaan nih dari anak-anak SMA yang 1 Cibinong terkait jurusan psikologi. Yang pertama itu ada pertanyaan, hal apa yang perlu diketahui bagi pelajar SMA untuk yang ingin masuk jurusan psikologi? Hal apa nih yang perlu diketahui? Kayak tadi aku bilang, kayak kita tuh harus tahu matkulnya kayak gimana, belajarnya apa-apa aja. Oh, Terus iya, habis oke. itu universitas yang kita mau tuh Sainteka, Sosumka, akreditasinya apa. Terus habis itu palingan kita siapin mental, keterima. Iya sih kayak gitu. Jadi jangan sampai yang tadi dibilang ya, jangan sampai pas udah di tengah perjalanan kayak aduh nggak cocok nih. Jadi sebelum kalian masuk jurusan yang kalian mau, misalnya kayak jurusan psikologi, kalian harus searching dulu, cari tahu nih materinya itu biasa nanti yang bakal dipelajari apa aja kayak gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk jurusan IPA yang ingin ke jurusan psikologi, kira-kira berapa peluang masuk univ terfavoritnya itu? Misalnya nih kayak lo Hilwa di UI kan, peluangnya itu berapa persen sih kira-kira? Kalau buat ngomongin persen-persen sih itu nggak ada ya. Kayak misalnya dari aku sendiri tuh kemarin yang peminat IPS buat aku kan PPKB masuk jalur masuknya. Nah, yang peminat PPKB yang dari IPS itu lumayan banyak juga. Nah, terus aku tuh aku IPA terus diambilnya tuh berdasarkan nilai tertinggi kalau kemarin sih. Terus berarti dari situ tuh nggak ada yang namanya peluang-peluang gitu berapa persen tergantung sama nilai rata-rata kamu gitu. Terus buat dari perbedaannya dari IPA sama IPS mau ke psikologi itu paling perbedaannya kayak prioritas sih, soalnya kan psikologi tuh lebih identik ke IPS, jadi kalau IPS tuh lebih diprioritasin gitu baru nilai itu sih. Terus kalau dari IPA mau ninjur, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Biasain belajar dan baca bahasa Inggris sih pokoknya, karena kan nanti kita buku, jurnal itu bahasa Inggris semua rata-rata sih. Terus buat yang tadi sih kalau misalnya yang mau ngehindarin matematika itu salah banget kalau mau masuk psikologi, soalnya survei apa ngitung-ngitung kayak gitu di psikologi tuh banyak. Oke, di sini kan Hilwa lu masuk jalur PPKB. Kalau rata-rata rapot untuk masuk jurusan psikologi itu berapa kira-kira? Kalau dari rapot lu sendiri itu berapa? Kalau aku sih kemarin kalau nggak salah itu 86 komaan ya. Cuman kalau misalnya mau direntangin mungkin dari lebih baiknya itu seaku atau di bawah aku sepoin atau di atas aku gitu, itu lebih baik. Apalagi kalau mau masuknya SNM terus nilainya di atas aku tuh lebih baik lagi gitu, lebih peluangnya lebih gede. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kegiatan di jurusan psikologi kira-kira apa aja sih? Kalau di aku biasanya setiap akhir semester sebelum UAS tuh ada dosen tamu gitu. Semester 1 kemarin pas psikologi faal kita kayak ngundang ahli neurologi gitu, karena kan kita belajar saraf-saraf kayak gitu kan di awal tentang otak, saraf, hormon, jadi kayak lebih didalami lagi sebelum UAS. Terus habis itu biasanya kalau nggak pandemi pas psikologi pendidikan kita main ke SLB gitu. Jadi kita main bareng sama teman-teman yang spesial, adik-adik yang spesial. Terus kita ngerapin ilmu apa yang udah kita dapat dari psikologi pendidikan itu.
Terus kalau UKM sendiri ada salah satunya kita ngajar di salah satu RPTRA di Jakarta Selatan. Jadi kita juga ngeaplikasiin gimana psikologi karakter anak, terus habis itu psikologi pendidikan juga sih. Oke, di sini ada pertanyaan, apa yang membuat jurusan psikologi ini menarik dan berbeda dari jurusan yang lainnya? Kalau menurut pendapat aku sih kenapa pada pengen psikologi sih, pertama-tama pasti mikirnya dirinya tuh adik-adik sekalian pasti mikirnya sering dicurhatin sama teman-temannya, terus jadi pendengar yang baik, terus bisa ngasih nasihat dan saran yang baik buat orang yang mungkin masalahnya tuh nggak bisa diselesain atau emang berat banget masalahnya gitu. Terus kalau psikologi sih yang bikin menarik tuh itu juga prospek kerjanya tuh luas banget, nggak terbatas gitu, di mana aja bisa, kayak mau jadi guru, mau jadi perawat, dokter, mau jadi HRD juga bisa gitu, kayak gitu sih. Oke, kalau dari saran untuk kampus-kampus yang ada jurusan psikologi di Pulau Jawa, kira-kira gimana tuh? Atau enggak Jawa Barat nih? Kalau untuk Saintek sendiri kayak tadi aku udah bilang itu di Unpad, terus habis itu di Universitas 11 Maret, itu di Jawa kan, di Jawa. Terus kalau yang sosum kayak UI, UGM, terus habis itu swasta banyak juga, udah bagus kok. Iya, swasta jangan nganggepnya tuh aduh swasta pilihan kayak terakhir banget, jangan. Malah sekarang tuh swasta lagi nyaingin negeri banget gitu, bagusnya tuh udah kayak setara negeri gitu, jadi jangan pandang sebelah mata. Akreditasi juga swasta udah mulai pada gencar jadi A, malah ada beberapa negeri yang masih B, jadi kayak sebenarnya itu yang bikin bingung sih, mau swasta apa mau negeri gitu. Jangan masih biar lebih dipertegas lagi ya, kalau di jurusan psikologi itu belajar apa sih? Untuk lebih rincinya biar semester 1. Kalau di semester 1 di UI sendiri itu dia pasti mikirnya tuh kayak belajar tingkah laku, cara sosialisasi, komunikasi. Nah itu tuh padahal kita belajarinnya kayak biologi gitu ya Kak, kayak saraf, neuroscience kayak gitu-gitu. Terus buat dari yang mewakili IPS-nya itu dia belajarin soal kayak filsafat psikologi, sejarah-sejarah psikologi kayak gimana. Terus paling belajar buat cara Excel, kan MTK matematika dasarnya tuh harus bagus juga. Terus paling kalau pelajaran umumnya sih kemarin aku cuma ada agama doang sih. Gitu. Kalau semester 1 pasti kalau di aku semester 1 ada psikologi faal. Itu sama tadi kayak belajar biopsikologi, neuropsikologi. Terus habis itu ada psikologi umum, itu kayak basic banget kita. Jadi kayak pengantar sebelum ke psikologi sosial, psikologi pendidikan. Terus habis itu ada ISBD. ISBD itu seni budaya dasar gitu. Jadi kita belajar kultur-kultur Indonesia kayak gimana, terus norma-norma yang berlaku di sosial sekitar kita tuh kayak gimana. Terus ada psikologi pendidikan, ada psikologi kebutuhan khusus juga, ada psikologi remaja, psikologi karakter anak, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, udah mulai masuk ke situ sih. Oke, ini sekarang pertanyaan yang terakhir nih. Enak gak enaknya belajar di jurusan psikologi itu apa? Nggak enaknya dikira dukun. Dikiranya kita bisa baca pikiran orang kalau misalkan ini. Kayak naik ojek gitu kan, jurusan apa deh psikologi? Baca pikiran bapak dong, kata dia gitu. Padahal kita nggak bisa, emang kita dukun gitu kan. Gitu. Itu paling mereka mikir kayak gitu karena kita belajarin manusia ya kan, pikirannya kayak gimana. Sebenarnya tuh kita bukan bisa ngeramal, cuman emang mempelajari dasar-dasarnya. Kalau orang ini misalnya dia perilakunya kayak gimana, misalnya dia humor, suka ketawa, oh kamu suka ketawa ya karena dia dasar-dasarnya seperti orang humoris, jadi kita bisa menetapkan orang itu humoris kayak misalnya kayak gitu. Jadi orang yang diramal, yang dianggap diramal itu jadi oh kok lu tahu sih gue bisa kayak gini bla bla bla. Mereka cuma baca perilaku dia kayak gimana doang gitu. Iya. Terus analisis gitu ya? Ya lebih ke analisis dasar-dasarnya karena kita belajarin juga. Terus lebih banyak enaknya sih daripada nggak enaknya, soalnya psikologi tuh lingkungannya friendly banget, terus mereka tuh udah tahu cara coping, cara ngadepin
manusia tuh kayak gimana yang baiknya, kayak gitu sih. Dan karena psikologi juga kan belajar manusia ya. Selama masih ada manusia, psikologi itu bakalan tetap kepake, bakalan tetap kerja dimanapun. Dan enaknya juga lingkungannya friendly banget. Terus pokoknya psikologi itu menyenangkan sih sebenarnya. Pengertian lah orangnya gitu. Karena kita belajar manusia, jadi kita lebih memanusiakan manusia. Bisa ngehargain orang gitu. Oke, karena waktu juga udah habis, jadi terakhir coba kalian tolong semangatin adik-adiknya, gimana nih semangatin dan biar mereka juga tetap gitu hatinya teguh kalau yakin buat ngambil jurusan psikologi. Ya kakak dulu aja. Untuk adik-adik yang mau ngambil jurusan psikologi, kayak tadi aku dari awal bilang, cari informasi sebanyak mungkin, jangan sampai ada kata penyesalan, kata salah jurusan, dan tetap semangat. Walaupun nanti misalkan kamu dapat SNM kah, jatah SNM atau enggak, itu sebenarnya bukan berarti kamu langsung masuk SNM gitu loh, karena nanti bakalan diundi lagi se-Indonesia kayak gimana. Jadi jangan terlalu berharap di SNM atau PPKB, itu juga kayak apa ya, kayak kita lotre gitu, tau nggak sih, kayak nggak pasti, masih nggak pasti. SBM juga harus belajar UTBK, harus belajar SBM, belajar mandiri, jangan lupa. Kalau misalkan bisa kedinasan aja, karena udah pasti lulus langsung kerja, kayak gitu sih menurut aku. Kalau dari aku sendiri, kalian banyak-banyak doa, rajin belajar, terus intinya banyak-banyak sedekah sama minta doa ke orang tua, itu satu-satunya cara buat menuhin keinginan kalian juga. Soalnya aku kayak gitu kemarin, selain banyak-banyak belajar juga, terus Kekuatan doa ya. iya, kekuatan doa tuh lebih apa ya, ngebantu banget deh kayak buat ngedapetin itu semua gitu. Oke, jadi gitu ya untuk jurusan psikologi. Jadi tetap semangat terus belajar, apalagi yang mau masuk jurusan psikologi, tetap banyak doa dan belajar terus. Oke, sampai sekian podcast kita. Tetap ikutin podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.